Ya, masih dalam rangkaian mengenang sosok B.J. Habibie. Sudah hadir di studio Metro siang hari ini cucu dari Eyang Rudi, Archie Wirya. Ibunda Archie ini, Syuli Subono, merupakan keponakan dari B.J. Habibie. Archie, ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Kemarin nggak ketemu kita di Kalibata ya, tetapi iya. Archie punya cerita karena beberapa hari terakhir ketika Eyang sudah di RSPAD, Gatot Subroto sempat dipanggil kabarnya, Ci. Untuk apa, Ci? Iya, jadi 2 hari awal waktu Eyang masuk ke CICU, ibu saya ditanya sama Eyang, mana anakmu gitu. Karena waktu kakaknya Eyang waktu itu meninggal, yaitu nenek saya, itu saya sering membacakan surat Ar-Rahman di takziah dan lain-lain. Mungkin Eyang notice di situ dan saya juga waktu itu menyampaikan saya bikin Quran ID Project dan Eyang sangat support tentang hal itu. Pernah ngobrol juga soal itu sama Eyang ya. Itu. Dan lalu hari Sabtu kalau nggak salah tanggal 7 September itu saya datang udah sekitar jam 7 gitu. Lalu pas masuk ruangan Eyang langsung notice kayak gitu. Terus kondisinya saat itu seperti apa? Sudah ada videonya ya sebenarnya kita bisa lihat ya. Iya. Sudah pakai alat bantu pernafasan sebenarnya. Alat bantu pernafasan tapi masih bisa komunikasi. Terus waktu itu lagi diinhalasi seperti itu jadinya Eyang nggak bicara ya tapi ayo bacain Al-Qur'an gitu. Karena Eyang tuh selalu rindu gitu dibacakan Al-Qur'an dan selalu ingin mendengar bacaan Al-Qur'an. Karena waktu Eyang Ainun kan setiap hari membaca setidaknya 2 juz setiap hari gitu, menemani Eyang bekerja. Jadi saya baca surat Ar-Rahman, setelah itu Eyang udah mulai lebih tenang karena sebelumnya nggak bisa tidur dan akhirnya sudah mulai bisa tidur. Pas saya membacakan Al-Fatihah setelah Ar-Rahman itu, Eyang bibirnya ikutan bergerak gitu. Jadi responsif sekali dan juga setelah itu saya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, itu Eyang sudah mulai tidur dan akhirnya bisa tidur gitu. Jadi senang banget kehadiran saya bisa membuat Eyang tenang gitu karena dengan Al-Qur'an. Jadi gitu. Permintaan surat Ar-Rahman ini dari Eyang sendiri? Iya. Kenapa? Mungkin itu surat yang berbicara tentang cinta dan juga tentang rahmat Allah gitu ya. Jadi mungkin itu yang menenangkan dan di surat Ar-Rahman kan 31 kali dibacakan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban gitu. Maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan gitu. Jadi Eyang mungkin mau mengakhirinya dengan indah gitu. Itu sih. Jadi setelah itu hari-hari terakhirnya juga dibacakan oleh keluarga gitu Al-Fatihah. Ar-Rahman juga termasuk. Ar-Rahman juga termasuk. Lalu Eyang tuh senang sekali membaca surat ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255 dan juga surat Yasin kan. Jadi kita di pengajiannya kemarin itu bacakan ya Ar-Rahman, Yasin, Al-Mulk, habis itu ayat kursi ya diulang-ulang itu lagi gitu. Karena Eyang favoritnya itu. Sesuai dengan kesukaan apa yang biasa dilakukan oleh Eyang sendiri. Iya, betul. Jadi hari Sabtu 7 September Archie bertemu membacakan surat Ar-Rahman, Falaq, Nas, Kulhu. Kemudian tertidur. Pulang. Terakhir ketemu lagi kapan? Apakah ketemu itu terakhir lagi itu hari Selasa, tapi Eyang kan sudah tidak sadarkan. Lalu saya menuntun membacakan bacaan-bacaan sholat supaya Eyang juga di akhir-akhirnya kan juga masih ada kewajiban untuk sholat kan. Jadi saya bacakan dan Eyang reaktif sekali untuk kita bisa lihat gitu badan Eyang tuh bergerak. Ada respon ya, walaupun sudah tidak bisa komunikasi dan saat itu dalam keadaan tidak sadar. Dan saya ingin meyakini bahwa Eyang akhir hayatnya tuh husnul khotimah karena yang paling penting tuh itu gitu. Jadi Eyang sangat merindukan Al-Qur'an dan itu selalu message yang disampaikan bahwa iptek dan imtak itu harus selalu bersinergi kan gitu. Jadi yang saya waktu itu sampaikan tentang Quran ID, Eyang juga sangat support karena ya itu tadi nilai yang Eyang bawa, yang value yang ditularkan kepada anak cucunya itu ya tentang bagaimana cinta dan kecerdasan ini harus sinergi dan bagaimana iptek dan imtak ini benar-benar bersatu gitu. Iya. Jadi terakhir hari Selasa bertemu ya, sempat membimbing untuk sholat dan ada komunikasi secara tidak langsung dengan respon dari Eyang merespon bacaan-bacaan sholat yang dibacakan oleh Archie ya. Setelah itu tidak bertemu lagi ya? Iya, hari pas menghembuskan nafas terakhir saya masih di perjalanan, tapi begitu sampai
saya langsung bergegas masuk ke ICU dan saya bacakan Al-Fatihah untuk terakhir kalinya. Setelah itu baru langsung ditutup. Jadi sampai sudah nggak ada ya? Saya yang terakhir membacakan itu berarti saya gitu. Alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan untuk bertatap muka sebelum ditutup. Ya, gitu. Archie kan sering berdiskusi dengan Eyang dari berbagai macam perspektif sebagai anak muda. Eyang ini kan selalu sejak muda itu selalu memikirkan bagaimana generasi muda ini bisa berbuat banyak manfaat untuk bangsa. Apa aja sih yang biasa diobrolin? Kalau antara Eyang dan cucunya kan biasanya hal-hal yang casual, santai, casual. Apakah memang selalu serius terus atau juga ada santainya nggak sih? Ada banyak banget santainya. Kayak waktu 2 tahun lalu kalau nggak salah kita ada family gathering gitu. Lalu Eyang tuh berdansa gitu sama keponakan-keponakannya. Ada ibu saya dan juga ada tante-tante yang lain gitu untuk have fun gitu. Terus habis itu jadi santai sekali, cair sekali suasananya. Eyang juga sangat penyayang gitu ya ke cucu-cucunya gitu kayak nah itu dia tuh ada videonya. Ini ya videonya ya. Itu yang saya sempat lihat seperti di Instagram. Instagram. Jadi ya sangat lovable. Yang tuh sangat lovable. Ini 2 tahun lalu ketika ada gathering keluarga besar ya. Masih nari-nari bareng. Bahkan sempat ada Insta story juga dari cucu siapa yang lain itu yang face app challenge. Wajah muda segala macam jadi anak kecil gitu ya. Mau diajak bercanda juga mau gitu. Iya, sangat mau. Bahkan Eyang tuh waktu saya ingat 2004 saya ke Kakerbeck di rumahnya yang di Jerman. Eyang bercerita tentang banyak hal, kita makan di restoran steak gitu, terus Eyang cerita gitu. Saya waktu itu kurang paham bagaimana Eyang menceritakan tentang pohon dan pohon ini saling ngomong gitu kayak umur saya waktu itu masih SMP kan ya, umur 15 gitu. Ini Eyang ngomong apa gitu kan? Eyang ngomong apa sih gitu? Nanti kamu pasti tahu gitu. Oke, sip Eyang gitu. Tapi intinya sangat senang diajak berdiskusi dan bercanda juga. Jadi nggak dibawa selalu serius, tapi nilai-nilai yang ditularkan itu justru kasih sayang, compassion, dan juga empati. Ada yang menarik karena Archie pakai jaket R80. Ini cita-cita impian terakhir yang masih harus direalisasikan oleh generasi penerus dan juga keluarga. Saya akan tanya lagi nanti lebih lanjut lagi. Ada pesan-pesan khusus tidak untuk keluarga besar soal proyek-proyek yang belum terselesaikan dari seorang B.J. Habibie? Kita akan lanjutkan lagi pemirsa usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali berbincang dengan Archie Wirya, cucu ponakan B.J. Habibie. Archie, ada tuh emblemnya R80 terbangkan pesawat Indonesia. Archie juga ikut terlibat untuk bisa mengkampanyekan, membangun awareness anak-anak muda sekarang untuk yuk bersama-sama bangun dan realisasikan cita-cita B.J. Habibie yang saat ini masih belum bisa dituntaskan. Betul. Apa pesan Eyang untuk Archie dan juga mungkin cucu-cucu yang lain? Pesan Eyang 2 tahun lalu waktu melibatkan kitabisa.com dan juga anak-anak muda lainnya untuk menerbangkan pesawat Indonesia adalah ajak lebih banyak lagi manusia Indonesia untuk bisa sama-sama menerbangkan pesawat Indonesia. Karena ini sebenarnya bukan hanya cita-cita Eyang gitu, bahwa ini dari pendiri bangsa ini pun juga sebenarnya kita kan negara yang dengan ribuan kepulauan ini ya gitu. Jadi itu pesawat itu sangat-sangat strategis gitu untuk menjadi sebuah moda transportasi yang murah dan aksesibel gitu ya. Nah, jadi anak-anak muda ini sebenarnya adalah penerima manfaatnya nantinya gitu dari ide-ide yang rancang di R80. Jadi sebenarnya waktu itu Eyang juga bilang ini R80 bukan untuk saya, bukan untuk generasi saya, tapi untuk kamu, untuk kalian, cucu-cucu intelektual Eyang. Jadi ayo ajak lebih banyak lagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Cucu-cucu intelektual ini maksudnya bukan hanya cucu biologis, tapi juga siapapun anak muda, generasi muda sekarang yang concern dengan hal itu ya. Betul. Jadi cucu intelektual menunjukkan bahwa Eyang tuh sebenarnya sayang dengan semua generasi muda dan juga mau anak-anak muda itu berkarya. Berkarya untuk Indonesia. Karena ya memang kita, siapa lagi kalau bukan kita, anak-anak muda Indonesia yang berkarya. Lalu akhirnya di kitabisa.com waktu itu menggalang dana dan melibatkan influencers. Akhirnya sampai sekarang terkumpul 9,5 miliar dan itu terus-terusan masih sekarang bisa masih dibuka ya? Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat prototipe dan nanti
akan bisa menjadi prototipe, empat prototipe ini nanti akan bisa dikembangkan lebih lanjut supaya Indonesia mempunyai pesawat R80 ini yang bisa digunakan oleh anak-anak bangsa ke depannya. Jadi itu yang sudah dilakukan Archie dan teman-teman di Kita Bisa ya, influencer semua sudah cukup. Tetapi kan awareness aja nggak cukup Archie ya. Awareness perlu orang-orang yang benar-benar full komitmen ya untuk bisa menggerakkan pemikiran B.J. Habibie ini, terutama di proyek R80 ini. Terus apa yang dilakukan oleh Archie dan teman-teman? Waktu itu memang kita fokusnya di awareness gitu ya, karena political will yang selalu bilang gitu, bahwa kemauan kita untuk bersinergi dan melibatkan diri ke dalam sebuah proyek yang memang berkapasitas nasional untuk memang kepentingan kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah uangnya berapa, tapi bagaimana kita mau untuk terlibat langsung ke dalam proyek bersama ini. Mau itu 10.000, mau itu 100.000, mau 100 juta. Bukan terserah. Nilainya ya? Bukan nilainya, tapi justru keterlibatan kita. Makanya akhirnya karena Eyang waktu itu bilang kayak ayo libatkan lebih banyak lagi dan lakukanlah proyek-proyek yang berdampak banyak, berdampak luas gitu. Akhirnya sekarang saya jadi aktif di kitabisa.com juga gitu. Dan untuk melibatkan lebih banyak lagi, karena kan tujuan kita ya memang menabung untuk akhirat gitu ya. Kita kapan akan dipanggil, kita juga pasti akan menyusul Eyang gitu. Jadi mempersiapkan untuk hari akhir. Makanya saya membuat karya yang Eyang tuh selalu mendorong anak-anak muda itu berbuat karya di Quran ID Project maupun di kitabisa.com. Di lini manapun Eyang tuh selalu mendorong anak-anak muda untuk berkarya untuk Indonesia. Archie, Eyang Habibie ini kan kalau orang mungkin kebanyakan tahu bahwa pemikirannya adalah kiprahnya ada di bidang kedirgantaraan atau aviasi, tetapi sebenarnya kan bukan hanya itu aja, tetapi sudah menancapkan batu pondasi teknologi di Indonesia. Bahkan puluhan tahun lalu ketika orang banyak meragukan, kemarin Ibu Viva Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, bercerita pernah berdebat tahun 93 di MPR ketika B.J. Habibie itu memproyeksikan proyek-proyek IPTN saat itu yang kemudian ditentang karena nilainya fantastis, itu bisa lebih bermanfaat untuk jutaan warga miskin. Tetapi ini bicara soal masa depan Indonesia 50 atau 100 tahun ke depan. Ada tidak berbicara soal teknologi lainnya selain aviasi atau penerbangan? Kalau dalam konteks obrolan keluarga sih memang tidak terlalu yang teknis dan itu ya, tapi Eyang tuh selalu menghargai proses apapun perjalanan dari setiap orang gitu. Jadi tidak memaksakan kehendak bahwa ayo kamu harus yang ini, kamu harus yang ini. Tapi dilihat potensinya seperti apa. Misalnya saya di bidang yang sekarang saya geluti misalnya. Lalu ada sepupu-sepupu saya misalnya misalnya Mbak Melani misalnya di aktivis perjuangan dan lain-lain. Ada juga Putri Habibie, ada juga Tiffany dan lain-lain. Itu selalu disupport dengan kapasitasnya masing-masing. Kapasitasnya masing-masing ya. Bukan karena kan memang sekarang memang tren ya. Puluhan tahun lalu orang tidak ada yang menyangka bahwa sekarang itu sekarang ada revolusi industri 4.0, semua serba digital. Eyang Habibie juga orang yang tidak asing dengan gadget. Bahkan kemarin ceritanya dari Pak Rubianto, sekretaris pribadi, itu sampai sempat memegang tiga handphone seluler, telepon seluler, smartphone sebelum ditidurkan. Dan dia marah begitu ya, ketika sedikit marah, Ruby, saya badan sakit tapi otak saya tidak sakit. Gitu. Saya bisa gila kalau tidak bisa melakukan aktivitas. Artinya orang yang mapan terus dan ikut perkembangan teknologi. Jadi nggak harus diarahkan soal teknologi ya, berarti ya? Tidak. Jadi memang pas di itu juga selalu ketik text messaging gitu. Jadi ya selalu selalu up to date gitu dengan keadaan perkembangan teknologi sekarang, komunikasi dan lain-lain gitu. Oke, baik. Archie Wirya, terima kasih. Sudah bercerita sedikit mengenai kedekatan dan bagaimana memang seorang atau sosok B.J. Habibie ini memperlakukan keluarga yang mungkin sama memperlakukan seluruh anak bangsa, tidak hanya keluarga ya. Treatmentnya selalu sama. Gitu. Memberikan inspirasi sekali. Memberikan inspirasi. Baik, terima kasih Archie. Terima kasih. Di Metro Siang. Demikian tadi saya perbincangan kami dengan cucu Eyang Habibie Archie Wirya di Metro Siang.